Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puja puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada siang hari ini seperti biasanya kita mengerjakan sholat zuhur yang seperti biasanya yang kita lakukan setiap harinya di Masjid At-Thaibah, Desa Bagan Asahan Pekan, Kecamatan Tanjung Balai, Kabupaten Asahan, Provinsi Sumatera Utara. Kami segenap pengurus PKM Masjid At-Thaibah memohon maaf kepada jamaah-jamaah Masjid At-Thaibah, khususnya berhubung masjid kita dalam keadaan pembangunan rehab berat, maka dengan ini kami sebagai PKM memohon maaf bahwasanya Jumat besok kita tidak bisa mengadakan sholat Jumat berjamaah di Masjid At-Thaibah kita ini, berhubung Masjid At-Thaibah kita ini dalam keadaan pembangunan dan pembongkaran masjid lama. Selawat beriring salam kita panjatkan kehadirat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga syafaatnya lah yang kita harapkan di kemudian hari kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Kami memohon kepada para donatur jamaah Masjid At-Thaibah yang mana pada awal bulan 1 pertengahan atau akhir di bulan 1 ini nanti, setelah pembongkaran masjid yang lama ini sudah selesai, maka kita pemasangan batu, pemasangan busi, balok dan lantai atas untuk tahap 2. Yang mana untuk pencoran bahan kita ini kita butuhkan beberapa bahan material seperti busi 12.200 batang, busi 14.550 batang, busi ulir 16 sebanyak 70 batang, busi ulir 25 cm mili 25 mili sebanyak 150 batang, busi cincin sebanyak 300 batang, kerikil 4 dam truk, motor pasir lebih kurang 20 motor, dan busi cincin sebanyak 300 batang, semen lebih kurang 1.500 sak. Adapun bahan-bahan ini yang kami butuhkan ini, busi sekarang terkumpul busi ulir 25 mili sudah terkumpul 60, busi 14 sudah terkumpul sebanyak 300 batang, yang mana bahan-bahan ini yang insya Allah dalam bulan 1 ini sangat-sangat kami butuhkan. Mohon bantuan kepada para donatur, jiran-jiran, tetangga, jamaah Masjid At-Thaibah, dan kaum muslimin dan muslimat yang ada di wilayah Desa 3 Bagan Asahan ini, yang di luar kota, di luar negeri, maupun yang ada di luar sana. Mohon kami sebagai PKM Masjid At-Thaibah sangat-sangat membutuhkan untuk pembangunan masjid kami ini. Kita ini berhubung situasi dan kondisinya sudah tidak sangat memungkinkan untuk ditempati. Di sini sudah mulai pembongkaran tahap pertama untuk di belakang, justru karena pembongkaran ini tidak bisa dilaksanakan lagi sholat Jumat untuk Jumat besok. Kami sebagai BKM sekali lagi memohon maaf kepada jamaah. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Akhirul kalam, mohon maaf kami sebagai BKM Masjid At-Thaibah, lebih kurang kami dimaafkan. Akhirul kalam, assalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin dan muslimat dimanapun berada, sebagaimana tadi telah disampaikan oleh BKM Masjid At-Thaibah bahwa untuk pelaksanaan sholat Jumat esok hari itu ditiadakan mengingat kondisi bangunan kita, bangunan lama sedang dilakukan pembongkaran. Di sini tampak terlihat puing-puing bekas bangunan lama, yaitu berupa balok, tiang maupun lantainya telah dilakukan pembongkaran, sehingga di beberapa lokasi masih terdapat tumpukan bekas bongkaran beton, sehingga pada akhirnya lokasi bangunan masjid ini untuk sementara waktu tidak dapat digunakan untuk pelaksanaan sholat Jumat. Harapannya pada Jumat depan pelaksanaan sholat Jumat dapat dilakukan kembali, karena bekas-bekas bongkaran ini akan ditimbunkan kepada di lokasi lantai bangunan Masjid At-Thaibah ini. Maka dari itu, Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, kami satu BKM, panitia maupun para jamaah mengharapkan partisipasinya untuk dapat membantu pelaksanaan pembangunan Masjid At-Thaibah ini, sehingga pada akhirnya nanti bangunan Masjid At-Thaibah ini dapat digunakan secara aman dan layak oleh para jamaah. Beginilah Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, bongkaran-bongkaran bangunan lama seperti tadi saya sebutkan adalah beberapa tiang-tiang, balok maupun pada lantai bangunan masjid ini telah dilakukan pembongkaran, dan ini harus secepatnya bongkar ini dilakukan karena akan dilakukan pemasangan dinding batu bata pada beberapa ruangan-ruangan yang akan dibangun. Oleh karena itu, Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, kami mengharapkan partisipasinya agar pelaksanaan pembangunan Masjid At-Thaibah ini dapat selesai. Maka dari itu, untuk penyalurannya dapat disampaikan langsung kepada panitia yang beralamat di Jalan Ampera, Dusun 5, Desa Bagan Asan Pekan, atau dapat melakukan transfer rekening BKM yang tersedia di 3 nomor rekening, yaitu pada Bank Sumut, Bank BRI maupun di Bank Mandiri. Adapun nomor rekening dapat dilihat dalam akun Facebook Panitia Pembangunan Masjid At-Thaibah. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini kami mengucapkan ribuan terima kasih kepada Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian yang telah memberikan bantuannya untuk pelaksanaan pembangunan masjid ini. Semoga Allah membalas niat dan perbuatan baik kita. Dan begitu juga kami mendoakan kepada Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, diberikan limpahan dan keberkahan rezeki serta dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih kepada Abang Anda Aprijal bin M Noroni. Itu juga di sini ada Kak Widah Dumai, Abang Anda Susanto Sanjaya. Beginilah Abang Anda dan kakak kami kondisi bangunan Masjid At-Thaibah ini yang saat ini sedang berjalan. Pada sebagian ruangan ini masih digunakan oleh jamaah untuk melaksanakan kegiatan sholatnya, termasuk 5 waktu maupun pelaksanaan sholat Jumat. Namun untuk periode minggu ini, untuk pelaksanaan sholat Jumat ditiadakan mengingat bangunan-bangunan lama ini akan dibongkar. Jika dipaksakan dilaksanakan, kita khawatir terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, karena sebagian besar bangunan untuk tiang-tiang maupun balok-baloknya sudah dibongkar. Tinggal sebagian lagi yang akan dibongkar dalam waktu dekat ini. Demikianlah laporan kami langsung di lokasi
pembangunan Masjid At-Thaibah di Jalan Ampera, Dusun 5, Desa Bagan Asan Bekan. Dan ini adalah merupakan tampilan bagian dalam kondisi bangunan masjid ini, baik itu bangunan barunya maupun bangunan lamanya. Semoga pelaksanaan pembangunan masjid ini dapat berjalan sesuai dengan harapan kita. Akhirul kalam, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Salawat beriring salam kita panjatkan kehadirat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana sabda yang kita harapkan di kemudian hari kelak. Kami di sini sebagai BKM Masjid At-Thaibah melaporkan keuangan atau kondisi masjid kita sekarang yang dalam pembangunan. Adapun untuk pembangunan tahap 2 ini, insya Allah untuk bahan tiang bosi mungkin sudah cukup, tapi kami di sini ada kendala berupa semen kurang dan pasir. Insya Allah kalau tidak ada halangan, pertengahan di bulan 11 nanti masjid ini sudah kita bongkar dan kita memasang lantai 2, fondasi atas atap. Berhubung masjid bangunan kita ini bertingkat, jadi untuk pembangunan ke atas ini nanti biaya yang harus kami butuhkan berupa kerikil 4 motor, dump truck, bosi ulir, bosi 16, 14 dan bosi 10, semen lebih kurang sebanyak 700 sak untuk pemasangan lantai di atas. Jadi biaya diperkirakan lebih kurang mencapai 400 juta untuk pemasangan lantai di atas. Jadi kami harapkan kepada bapak-bapak yang ingin membantu langsung bisa menjumpai nanti BKM Masjid atau melalui rekening bank, karena dana ini memang betul-betul sangat dibutuhkan. Atas kerjasamanya, tanpa bantuan bapak-bapak, ibu-ibu, mungkin rencana pembangunan masjid ini nanti tidak semaksimal mungkin. Jadi kami harapkan kepada bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimat, baik yang ada di wilayah kita ini, di luar kota, baik di luar negeri, untuk mohon bantuannya pembangunan masjid ini. Dengan ikutnya bapak-bapak membantu pembangunan masjid ini, insya Allah kami sebagai BKM akan bisa menyelesaikan pembangunan masjid kita ini sesuai dengan harapan kita. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tahun berjalan pembangunan ini, kami sebagai BKM inisiatif untuk memberitahukan pengeluaran dan keadaan. Selawat beriring salam kami sebagai BKM mengucapkan ribuan terima kasih kepada bapak-bapak
desa Bagat Desa ini, baik 3 desa ataupun rekan-rekan saudara-saudara kita yang ada di luar negeri, baik yang di Malaysia, yang di Medan, dan di luar kota. Alhamdulillah ikut berpartisipasi. Terima kasih. Tanpa bantuan Bapak-Bapak, kami sebagai BKM tidak mampu untuk melanjutkan pembangunan masjid ini. Perlu kami beritahukan juga di sini ucapan terima kasih kami juga kepada Mantan Pengurus Bapak Timpan yang ikut berpartisipasi untuk pembangunan masjid kita ini, dan masalah yang bersangkut paut sama pengunjukan hari ini telah selesai. Dan untuk meluruskan sejarah, sebenarnya masjid ini sebelumnya jadi masjid ini awal mulanya dari panggung. Sebelumnya sesudah dari panggung maka dirubah menjadi masyarakat sekitar berinisiatif mendirikan musola, dan adapun wakaf ini, tanah ini dulu dari Sofyan, Bapak Sofyan Endang. Mudah-mudahan menjadi amal ibadah bagi kita semua, terkhusus kepada Bapak Sofyan Endang untuk meluruskan sejarah. Jadi insya Allah kami sebagai BKM, karena kondisi masjid kita ini sudah darurat, dalam minggu ini teras yang ada di luar akan kita bongkar. Hasil rapat kita semalam, kita dulu mendirikan tiang, baru adakan pembongkaran. Karena hampir setiap tiang dan dinding masjid ini retak sesudah berdirinya tiang, maka kami berinisiatif sebagai BKM beserta tukang untuk meruntuh dulu ini teras-teras yang ada di muka ini, karena kondisinya bukan lagi retak, patah. Dari membahayakan jamaah masjid ataupun nanti tukang, bagus kita bongkar dulu teras ini dan ubah di atas untuk meringankan beban. Nanti setelah itu dibongkar, kita pemasangan tiang. Kalau memang kondisi ruangan masjid ini tetap tidak tahan, maka kita akan meruntuhnya. Jadi untuk sementara jamaah, kami sebagai BKM mohon maaf karena tempat kita beribadah sini bocor di sana, bocor di sini. Maklumlah kita dalam keadaan pembangunan. Mungkin di akhir pertengahan bulan 11 nanti, insya Allah kalau memang rezeki kita lancar, tanpa bantuan bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, baik yang ada rekan-rekan kita yang ada di luar negeri, yang di Jakarta ataupun yang di Medan, yang di mana saja ikut berpartisipasi, kami ucapkan ribuan terima kasih. Jadi tidak ada salahnya kita menghadiahkan kepada kaum muslimin dan muslimat yang telah mendahului kita atau penerus-penerus masjid ini dulu ataupun sewaktu musola sepaling Al-Fatihah, karena saudara-saudara kita yang berimpak yang di sana banyak berimpak kembali, dan hadiah impak yang disedekahkan orang untuk masjid kita ini dihadiahkan kepada, ada untuk atuknya, ada untuk ayahnya, terkhusus kepada rekan-rekan saudara kita yang di luar negeri sana, yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu, hanya ingatan kami saja. Ada itu Bapak Hendra yang ayah emaknya orang Tanjung, orang Dane. Ada Bapak Ibu Wina yang atuknya Bapak Abdul Majid, dan ada Ibu Leni dari Malaysia yang tak dapat kami satu persatu, yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu. Jadi ucapan terima kasih kami sepaling Al-Fatihah kita hadiahkan kepada
almarhumah yang telah mendahului kita. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين Kami sebagai DKM mengucapkan ribuan terima kasih. Hanya itulah penyampaian kami pada hari ini. Lebih kurang mohonlah kami kiranya dimaafkan. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد